All I'm saying. Hi everyone, welcome back to Summer Toshi Journal with me Nana. Kalau outfitnya sama video yang bakal gue upload berikutnya, mohon maklum ya karena gue mau ngerekam video ini di hari yang sama. Anyway, gue bakal bahas apa kali ini. Sebenarnya gue pengen ngajak kalian sih untuk kembali melihat proses gue bikin journal. Kali ini adalah untuk bikin November recap. Jadi biasanya di akhir bulan atau di edisi kali ini adalah di awal bulan berikutnya. Gue bikin recap tentang hal-hal apa aja yang sudah gue lalui di bulan sebelumnya. Kemudian juga ya write a little bit notes about it so I won't forget things in the future. Jadi kalau gue buka, oh yeah, I've been that happy before. So yeah, that's what I'm going to make today. Sambil juga mungkin ngobrol kali ya sama kalian, ngebahas tentang proses journaling itu sendiri. Seringkali kan kita kalau ngeliat di sosial media kayak yang bentukannya udah bagus aja tuh, tapi prosesnya kayak apa sih? Jadi gue akan ajak kalian ngobrol juga nih selama pembuatan video. Gue gak akan bosan ngingetin kalian untuk subscribe ke channel ini supaya kalian tetap dapat notifikasinya kalau gue upload video. Tahu sendiri dong ya, makhluk ini jarang-jarang bikin video gitu ya. Jadi kalau begitu ada, supaya kalian tetap dapat notifikasinya, dan juga follow gue di Instagram @summertoshi_journal. Supaya nggak kelamaan, kita langsung aja yuk lihat proses pembuatan November recap kali ini sambil ngobrolin journaling sama kalian. Let's go! Ngomongin journaling kita bahas apa ya? Mungkin sedikit-sedikit memberikan gambaran apa yang akan gue lakukan hari ini. As I mentioned before, gue tuh suka banget bikin kayak monthly recap. Monthly recapnya ini mungkin kalau orang dulu zaman gue sekolah sebetulnya scrapbook gitu ya. Jadi nempel berbagai hal yang relate sama event tertentu atau yang tampilannya sesuai lah sama event yang mau kita ceritakan gitu ya. Terus kita tempel-tempel deh di buku ataupun di perantara lain. Nah, monthly recap ini sudah gue lakukan sejak bulan Juli kemarin karena menurut gue ini jadi salah satu cara yang menyenangkan untuk mengingat kembali memori-memori yang seru, yang menyenangkan, yang bikin hati tuh happy aja gitu. Jadi itu yang gue lakukan saat ini. Nah, kalau ditanya prosesnya gimana, kalian bisa sambil lihat lah ya video ini. Jadi memang prosesnya tuh back and forth gitu teman-teman. Jadi kalau kalian lihat halaman kosong ini, jujur ini di tahap-tahap gue lagi mikir nyusunnya tuh seperti apa, tampilannya seperti apa. Karena jujur untuk nempel-nempel gini tuh sebetulnya benar-benar tergantung mood dan tergantung preferensi pribadi. Kayaknya beberapa kali gue sempat lihat di sosial media atau misalkan di sesi webinar tentang journaling gitu, ditanya gimana sih cara bikin jurnal yang tampilannya estetik, yang cantik, kayak vintage-nya tuh cantik banget, apa sih tips and triknya? And based on my experience gitu ya, gue suka bingung gitu menjawab itu gimana, karena semuanya tuh bener-bener tergantung preferensi, tergantung kesukaannya kita. Bisa jadi apa yang gue buat sekarang ini bagus buat gue tapi nggak bagus buat orang lain, karena ya again, your journal, your rules. Jadi menurut jurnal kalian terlihat bagus, ya udah go for it gitu. Meskipun orang lain ngerasa kayak ih aneh gitu, tapi ya udah diemin aja karena your journal, your rules. Nah, kalau untuk gue pribadi, gue suka menggabungkan foto-foto sama ya perintilan-perintilan kayak dari packaging. Jadi memang dekorasi tuh nggak harus mahal ya, nggak harus kalian beli, nggak harus kalian mungkin import jauh-jauh gitu ya. Kalian bisa print sendiri atau misalkan menggunakan packaging yang udah ada. Kayak gue bilang tadi, ini salah satu tools yang gue pakai itu ada beberapa packaging. Nanti gue tunjukin deh in detailsnya packaging apa aja. Nah, gue juga suka naruh foto karena ini yang bikin lebih mudah diingat juga. Jadi kalau misalkan nggak ada photo boxnya gitu, gue suka banget photo box by the way. Gue menggunakan kamera Instax ini. Kalau Instax kan biasanya kita harus foto dulu ya momennya, tapi memang produk yang gue beli ini adalah Instax Mini Evo kalau gue nggak salah namanya. Ini sifatnya hybrid, jadi bisa kita gunakan langsung buat foto, bisa juga kita gunakan sebagai printer. Jadi kalau misalkan lagi kelupaan bawa kameranya, which always happen to me, gue tetap bisa ngeprint fotonya dengan tools tersebut. Nah, ini adalah salah satu dekorasi yang I got it for free karena ini adalah packaging dari notebook. Beli notebooknya sih nggak for free ya, tapi at least dapat packagingnya yang cantik banget ini. Ini lucu banget, jujur gue suka. Dan gue simpen udah beberapa bulan ini untuk bikin journal. Jadi memang bisa kalian gunakan dari packaging, baik packaging makanan, packaging stationery. Nanti juga gue akan tunjukin ada beberapa packaging makanan yang gue gunakan gitu ya di di journal ini. Karena emang kelihatannya bagus aja dan menurut level estetik gue ini works for me.
gitu. Nah, ini jujur gue mengalami kesulitannya adalah merapikan sisi-sisinya karena I personally don't like messy notebook, kayak ada yang kelewar-kelewar gitulah istilahnya. Jadi gue memang mastiin ini rapi, meskipun mungkin gak 100% rapi ya, tapi seenggaknya enak dilihat gitu. Jadi ya mohon maklum kalau ngeliat notebooknya gue puter-puter kayak gini. Balik lagi ngebahas tentang journal estetik. Again, itu semua sifatnya subjektif. Kalian bisa suka sama hasil karya orang, bisa juga menurut kalian itu kurang oke, tapi menurut si pembuatnya oke gitu. Jadi memang benar-benar subjektif. Tapi yang bisa gue sarankan adalah practice makes perfect. Kalian latihan dulu aja, membiasakan untuk kayak layering istilahnya gitu ya. Mana ya bagian yang bisa ditumpuk, mana bagian yang bisa disusun, susunannya seperti apa gitu ya. Kalau gue lihat sih, ini berdasarkan pengalaman gue sendiri ya, biasanya pakai tergantung nih, kalau kalian mau bikin yang ada kayak space buat nulisnya, berarti di bagian belakang mungkin bisa yang agak lebih rame, tapi di bagian depan tuh disisain section yang lebih polosan gitu yang bisa kalian tulis-tulis. Mungkin itu sih ya, 1 or 2 cents yang bisa gue share ke kalian gitu. Oh ya, by the way, kalau kalian melihat gambar kayak kalender ini sebetulnya adalah hasil stamp. Jadi gue baru banget bukan dikirimin sih ya, gue tekniknya just tip gitu ya, nitip sama temen gue. Stamp ini kalau nggak salah dari Jepang, gue lupa brandnya apa. Jadi please jangan ditanya gue beli di online shop mana, karena gue juga nggak tahu. Gue ini nitip, harganya sekitar 150 atau 160 ribuan gitu, dan ini bisa dipakai sampai 1000 kali. Jadi ini cocok sih menurut gue buat orang-orang yang suka planning, yang suka mungkin bullet journaling, yang buat productivity gitu ya. Ini kepake banget sih, at least buat menghias ataupun untuk kayak naro ini minggu keberapa gitu ya, pakai sistem ini. Nah, ini gue sambil uji coba, gue pakai untuk dekorasi di sini gitu. Ini gue gunting supaya kelihatan lebih rapi dan gak makan banyak tempat, karena lumayan ya space kosongnya kan ada lumayan tuh. Jadi supaya gak terlalu penuh dan bentuknya lebih kayak customize gitu ya, gue gunting seperti ini. Jujur gue sangat suka menggunakan foto, karena ya itu tadi gue bilang gampang untuk bikin jurnal terlihat lebih ramai, lebih berisi, dan ya lebih gampang aja untuk mengingatnya gitu. Nah, kalau kalian perhatiin ada kayak muka apa sih itu ya, kelinci atau anjing sih, gue jujur gue nggak tahu. Tapi yang berwarna-warni di bagian bawah itu yang belum sempat gue lem, itu adalah packaging dari coklat. Dan jujur coklat itu ada kan beberapa coklat yang mungkin ada gambar karakternya gitu ya. Dan kalau belum kotor bisa kalian simpen gitu. Fungsinya buat apa ya? Buat dekorasi kayak gini. Jadi kesannya berbeda, unik juga, karena ya again, kalau ngomongin jurnal tuh benar-benar preferensi pribadi dan menggambarkan apa yang kita rasakan at that time gitu. Jadi ini cukup seru sih prosesnya setelah tahu, dan honestly ini beda banget kan sama layout yang pertama gue set di bagian awal, karena emang bisa semudah itu berubah susunannya, semudah itu berubah susunan apalagi ya, kayak item sama gue pakai tuh bisa berubah dengan cepat, unexpectedly gitu. Jadi memang simple itu gitu. Sorry, tadi ada notifikasi bunyi. Nah, tentunya gue pasti menghias lagi dengan stiker, karena gue punya banyak banget stiker, sayang gak kepake. Dan ini sebenarnya satu pembelajaran buat gue bahwa stiker itu hias memudahkan, tapi berhati-hati jangan sampai overbuy gitu. Kadang-kadang kayak lucu beli, tapi ujung-ujungnya ujung-ujungnya malah nggak kepake, jadi sayang banget gitu. So ya pakai stiker seperlunya aja. Ini gue emang sebagian ada koleksi juga, jadi ya memvalidasi lah kalau ini emang gue pakai gitu. Nah, ini untuk stiker wording ini dari Kamehame, dan gue jujur suka banget sama desain-desainnya dia, cantik-cantik dan lucu gitu loh, gemes banget. Dan setahu gue kayak setiap kali dia launch produk baru itu cepet banget sold outnya. Jadi yang salah satu yang gue koleksi juga gitu, karena emang desainnya lucu-lucu, jarang gue pakai kecuali emang si stiker ini sifatnya stiker yang fungsional gitu. Ini gue udah beres dengan sisi sebelah kiri, gue akan berlanjut dengan sisi di sebelah kanan.
gue baru saja nih menemukan ini tempat post-it sebetulnya. Ini salah satu bukan customize sih, dekoratif post-it yang gue punya. Gue beli typo bertahun-tahun yang lalu, tapi karena kelamaan gak dipakai akhirnya jadi nempel semua gitu si post-itnya. Daripada nggak kepake mubazir gitu ya udah gue pakai aja si tempat buat naruh post-itnya itu sebagai dekorasi. Ya, jadi memang dekorasi tuh kalian bisa banget dapetin dari mana aja, dari any kind of packaging that you have, dari print sendiri juga boleh, mau gambar sendiri juga boleh gitu. Jadi memang nggak harus mungkin kalian khawatir journaling itu cuma bisa buat yang jago gambar aja. Enggak juga, karena semua ini gue peroleh dari packaging yang emang gue punya aja gitu. Oke, terus habis itu, kalian perhatiin deh tulisan pizza di bawah, itu juga sebetulnya packaging dari pizza. Kalau kalian pernah ke daerah SCBD, makan di Grand Lucky, itu ada food courtnya, dan mereka tuh jual kayak pizza yang super duper gede, dan itu yang gue gunakan untuk dekorasi kali ini. Jadi gue bersihin dulu dari sisa pizzanya, terus gue gunting deh untuk gue taruh di jurnal ini gitu. Dan again, foto-foto itu enak banget untuk digunakan sebagai dekorasi gitu ya. Jadi center of attention di jurnal. Jadi setiap monthly recap gue pasti ada si foto-foto ini gitu. Again, ini kembali gue merapikan halaman gitu ya. Nah, kalau kalian sendiri biasanya journaling lebih suka yang pakai dekorasi kah, atau lebih suka yang pakai tulisan? Komen di comment section ya. Jadi gue bisa ngobrol banyak nih sama kalian. Nah, karena memang untuk monthly recap pasti ada section untuk gue nulis, jadi gue mencari items atau kertas yang bisa gue gunakan. By the way, tadi sorry agak shaky karena ketendang. Ini posisinya tuh kayak gue duduk di lantai gitu ya, jadi gampang banget ketendang-tendang. But yeah, I hope it didn't really ruin your experience in watching this video and listen to me talking for like 15 minutes. Tapi ya kurang lebih itu. Jadi memang prosesnya tuh pasti bikin jurnal itu nggak langsung habis ditempel langsung jadi estetik, enggak. Banyak banget proses di luar itu, dan ini adalah salah satu seninya, seni menikmati proses yang berjalan. Gitu. Karena kalau kita ngomongin journaling, sebenarnya jurnal itu jadi salah satu tools kita untuk melupakan, quote unquote melupakan hal-hal yang ada di sekitar kita gitu, yang bikin kita pusing, untuk kayak semacam melakukan meditasi lewat menulis, atau kalau in this case adalah nempel-nempel, gunting-gunting tuh kayak bikin memberikan ketenangan sendiri gitu buat gue gitu. Jadi that's the arts of journaling that I love so much gitu. Nah, ini udah kayaknya tinggal bagian-bagian terakhir aja sih, nambahin beberapa dekorasi-dekorasi aja, dan tentunya nanti gue akan menuliskan juga nih di section yang sudah tersedia sedikit cerita. Memang sih kalau ngelihat dari space-nya nggak bisa begitu banyak ya, tapi menurut gue journaling itu mungkin nggak harus sehalaman penuh kalian tulis, hal-hal yang memorable kalian tulis pun juga cukup gitu, karena orang punya cara masing-masing lah untuk mengingat memori. Kalau gue memang selain tulisan, gue memang orangnya visual, jadi gue lebih suka pakai kayak foto, gambar, items-items yang gue peroleh dari event tertentu. Kayak tadi tuh si icon pizza itu yang gue dapetin pas makan di kantor, jadi gue bawa pulang kotaknya, dan gue pakai deh buat journaling. Jangan salah fokus ya sama stikernya di pojok kanan atas, kerja healing, karena itu kayaknya mendeskripsikan budak-budak corporate seperti saya gitu ya. Jadi ini salah satu cara gue healing, itu untuk melalui journaling. Healing lewat journaling, kayaknya topik yang menarik ya. Perlu kita bahas kah lebih lanjut? Let me know your thought. Komen aja langsung menurut kalian gimana gitu. Nah, ini proses gue menulis sedikit tentang event tersebut gitu ya. Jadi memang di bulan November kemarin bisa dibilang cukup padat. Beberapa kali harus ke kantor gitu karena ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Kemudian ada CEO juga gue datang ke Jakarta gitu ya, jadi sekalian ngumpul lah ibaratnya gitu. Habis itu juga sempat ngumpul sama saudara-saudara gue ke PIK, jalan-jalan, taking this photos gitu ya. Jadi cukup memorable, melelahkan sih tapi memorable banget. Plus juga kemarin sempat datang ke nikahan sahabat gue di Bandung, and it was our first road trip between me and my husband. Kayaknya belum pernah, bahkan selama pacaran pun kayaknya nggak pernah road trip yang terlalu jauh, cuma berdua gitu. So it was our first time. I was super excited. I'm looking forward for another opportunity like that
gitu. Jadi ya kurang lebih ini prosesnya, proses membuat November recap gitu ya. Mudah-mudahan dari hasil gue ngomong selama 15 menit ini kurang lebih ya kalian bisa learn something, terus juga mungkin lebih tergerak lagi untuk start doing journaling gitu. So gimana menurut kalian journalnya? Is that okay? Atau kalian punya opini lain tentang journal gue? Let me know ya.